Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi rukun-rukun syukur, mulai syukur dengan lisan, dengan hati dan dengan perbuatan. Maka kesyukuran kita ini akan mengantarkan kita pada maksud dan tujuan dari tazkiyatun nafs, dari kesucian jiwa kita. Satu faedah yang perlu dicatat berkaitan dengan tazkiyatun nafs ini, Syekh mengatakan, dan ini berkaitan dengan perintah atau syariat untuk menunaikan az-zakah, untuk menunaikan sedekah wajib berupa zakat, dan ini konteksnya adalah zakatul mal. Wa aslu zakati az-ziyadatu fil khair. Asal dari kata zakah, az-zakat itu adalah az-ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan. Harta kita ketika kita zakati, maka pada hakikatnya harta kita telah kita bersihkan. Kita bersihkan dari sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Kita bersihkan dari sesuatu yang merupakan hak orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta kita. Dan itu secara otomatis kita telah melakukan pembersihan jiwa berupa bersihnya harta kita. Harta yang kita makan merupakan harta yang baik, harta yang halal dan thayyib, jika hasilnya nanti insyaallah ta'ala akan menghasilkan jiwa yang baik, akan menghasilkan fisik yang baik, dia diberikan sehat dan afiat. Dan ini bisa dilihat fakta-fakta empiris dalam diri kita saja, tidak usah orang lain, bahwa ketika kita mampu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga thayyib secara maksimal, kehalalan dan kethayyibannya, maka ibadah kita secara otomatis akan meningkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang halal dan thayyib itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan diri kita bersih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan harta yang syubhat, harta yang haram, meskipun secara kuantitasnya sama dengan harta yang halal, namun akan berikan kemadaratan, akan berikan dampak-dampak keburukan selanjutnya, akan bawa malapetaka, kesulitan, kesempitan hati dan seterusnya. Karena sesuatu yang haram akan mengotori jiwa kita dan akan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syariat zakah, terutama zakatul mal, karena ini wajib, lebih ditekankan bahwa ini merupakan sarana untuk tazkiyatun nafs. Wa minhu yuqal, dan zakat itu zakat zar'a idza nama. Maka zakat zar, zakat pertanian itu diberikan ketika dia berkembang. Ketika tanaman tidak berkembang, maka tidak ada zakat. Ini mengindikasikan bahwa harta yang disedekahkan, harta yang disedekahi, harta yang dibersihkan dengan zakat, maka harta itu akan berkembang karena izin Allah Subhanahu wa taala. Harta semakin dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diganti dengan lebih baik dan lebih baik, dan itu akan semakin membawa kebaikan yang banyak dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Satu jalur kebaikan, pendapatan, satu harta kita peroleh, kemudian kita sedekahi, kita bersihkan harta itu, maka akan mendatangkan rezeki-rezeki yang dari jalur-jalur lain yang lebih banyak dan lebih barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walan yanmu'a
walan yanmual khairu illa bitarkis syarr, dan kebaikan itu tidak akan berkembang kecuali dengan kita meninggalkan sesuatu yang syarr, sesuatu yang buruk. Apa itu? Pelit, bakhil. Ketika kita tidak mampu meninggalkan kebakhilan, kemudian setelah lahir mungkin mengeluarkan zakat fitrah misalnya, zakat mal, apalagi sedekah sunnah misalnya, namun hati kita tetap memegang kepelitan, bakhil, kita masih memegang teguh rasa bakhil dan diri kita, maka apa yang kita berikan meskipun salah zahir itu kita kembangkan, tidak akan membawa dampak berkembangnya harta kita. Keberkahan tidak akan bertambah dalam diri kita, harta kita tidak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap harinya, berkali-kali kita sampaikan, setiap hari Allah Subhanahu wa taala, setiap pagi dan sore Allah mengutus 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya mendoakan Allahumma aqti mumsikan talafat. Ya Allah, semoga kau berikan ganti pada orang-orang yang menahan, orang-orang yang bakhil untuk bersedekah di jalanmu dengan kehancuran. Doa malaikat pasti dengar oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti makbul. Sedangkan doa kita belum tentu makbul. Maka ketika ada perbuatan kita yang didoakan malaikat, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa malaikat pasti ijabah. Nah, mereka adalah makhluk yang layak sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kazalil ladzi la yazku hatta yazala anhu takhlu. Seperti zakat tanaman, ya, itu yang tanaman itu tidak akan bersih sampai hilang rumput atau benalu-benalu atau mungkin istilahnya rumput-rumput liar yang itu bisa mengganggu berkembangnya tanaman kita. Maka agar tanaman kita berkembang, kebaikan kita berkembang, maka hama ataupun rumput-rumput liar yang bisa mengganggu kesuburan tanaman kita harus dipangkas, harus dihilangkan. Kita bersedekah zahirnya, namun hatinya juga harus disertai dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik di sisinya. Fakadzalika nafsu wal a'malu la tazku hatta yazala anha ma yunaqiduha. Begitu juga jiwa dan amal itu tidak akan bersih kecuali dengan kita atau membersihkan sesuatu yang menjadi lawannya. Kita tidak akan terbebas dari zina. Zina yang paling kecil sekalipun, misalnya kita melihat lawan jenis, melihat saja merupakan zina. Apalagi berhubungan badan dan sebagainya, waliyadzubillah min dzalik. Itu tidak akan hilang kecuali kita melakukan hal yang berlawanan dengan melihat menundukkan pandangan, berpuasa, dengan menikah, memperbanyak istighfar. Jadi satu ini tidak akan bersih, tidak akan hilang sampai kita melakukan sesuatu yang menjadi lawannya. Pelit, bakhil itu bisa hilang ketika kita senang berbagi. 1-2 kali, 3-4 kali mungkin masih berat. Namun ketika kita menyadari apapun yang ada dalam diri kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu dibanggakan, maka terus bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah kita ini akan melunturkan, akan menghilangkan potensi bakhil dan pelit dalam diri kita. Harta sifat dasarnya adalah hilang, zal, hilang, pergi. Maka tidak ada harta yang hakiki. Harta hari ini kita pegang, detik ini kita pegang, 1 jam kemudian, setengah jam kemudian, 1 menit kemudian akan berpindah kepada orang lain, akan hilang. Sifat dasar adalah hilang. Maka
satu-satunya cara untuk menghilangkan bakhil kita, melunturkan sifat bakhil kita keluarkan. Ketika kita berlama-lama memegang harta, tabungan kita numpuk-numpuk, ini bukan berarti tidak boleh kita menabung atau punya tabungan di ATM, tidak, tapi mental yang dibangun. Kalau kita hanya menumpuk-numpuk harta, tidak jelas keperuntukannya untuk dunia, untuk banyak beli ini, belanja ini, untuk meeting ini, untuk shopping ini, shopping itu, maka kalau kita terus bernyaman-nyaman di situ, tidak ada budget secara tegas dan terus istiqomah kita keluarkan untuk sedekah ini, untuk jihad ini, untuk belajar ini, untuk membantu ini, membantu itu, untuk membantu sesuatu pihak yang kekurangan, untuk membantu fakir miskin, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menghidupkan dakwah, membiayai dakwah. Kok tidak ada planning secara tegas untuk hal itu, maka harta yang kita simpan dalam tabungan kita itu akan bisa jadi menjadi bumerang bagi diri kita. Sifat harta itu akan menjadi baik, akan menjadi berkah, akan menjadi bersih ketika dia sering berputar untuk kebaikan. Jika kita harta kita pegang, harta kita save tanpa ada sebuah tujuan yang esensi, maka kalau lama-lama kita saving, itu akan menjadikan kebakilan tumbuh subur dalam hati kita. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi kita bahkan ada planning yang sifatnya itu sesuatu yang sia-sia. Punya harta tabungan, contoh misalnya kita hanya sekedar, mohon maaf, pendapatan karyawan biasa, misalnya sekedar untuk memuaskan diri, beri paket data yang untuk nge-game dan sebagainya, makin akan lebih madorot dan akan membuat diri kita semakin bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakhil kepada manusia. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita, kemudian memudahkan diri kita untuk melaksanakan al-Islam secara kafah, secara sempurna sebagai jalan kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.